Siapa mengira di tanah Jawa Barat tersimpan cerita lama, sebuah rahasia situs Batu Jaya, saksi bisu kejayaan Tarumanegara. Ditaksir lebih tua dari Borobudur yang megah, Batu Jaya dibangun dari bata merah namun tetap berdiri dengan gagah. Melihat situs ini, seolah ada yang membisikkan sejarah ke dalam dada tentang betapa hebatnya warisan leluhur bangsa kita. Ini dia, sekelumit cerita penelusuran di situs Percandian Batu Jaya, yang ceritanya tak akan lekang oleh masa. Halo teman-teman, hari ini kita akan coba menelusuri sejarah di Kompleks Percandian Situs Batu Jaya, Karawang, Jawa Barat. Yang mana situs ini merupakan peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara yang dibangun sekitar abad ke-5 sampai dengan ke-6 Masehi. Ada 3 candi yang terkenal di situs percandian ini, yaitu situs Candi Jiwa yang ada di belakang saya, kemudian Candi Blandongan yang ada di sebelah sana, dan Candi Serut yang nanti akan kita kunjungi. Kita akan coba telusuri sejarahnya, jadi ikutin sampai dengan selesai. Tepat ketika matahari berada di puncaknya, saya tiba di situs Batu Jaya. Cuaca begitu terik, maka sesaat saya coba menyapa dan berdiskusi dengan juru pelihara situs Batu Jaya sebelum berkeliling untuk melakukan penelusuran sambil sekedar untuk berteduh. Situs yang pertama saya kunjungi adalah situs Candi Jiwa. Jadi teman-teman, di belakang saya ini merupakan candi di situs Kompleks Percandian Batu Jaya yang bernama Candi Jiwa. Candi Jiwa ini mempunyai struktur bangunan dengan ukuran 19 kali 19 meter. Nah, uniknya di candi ini tidak memiliki pintu masuk ataupun tangga naik gitu ya. Dan di bagian dindingnya itu berbentuk perbingkaian begitu. Dan di bagian atasnya terdiri daripada susunan batu bata yang melingkar secara konsentris yang diduga menyerupai kelopak bunga teratai. Kemudian perjalanan saya berlanjut mengunjungi candi terbesar yang ada di Kompleks Percandian Batu Jaya, yaitu Candi Blandongan. Halo teman-teman, jadi sekarang saya berada di Candi Blandongan di situs Kompleks Percandian Batu Jaya. Candi Blandongan ini merupakan candi yang relatif lebih besar di antara candi-candi yang ada di situs Kompleks Percandian Batu Jaya ini. Kalau teman-teman bisa lihat, ini merupakan struktur rangka dari candi yang sudah dibuka, yang berbeda dengan Candi Jiwa, di mana Candi Jiwa itu tidak memiliki tangga untuk naik. Dia masih berupa stupa gitu ya, tapi kalau Candi Blandongan ini, dia strukturnya itu ada tangga untuk naik di sekelilingnya. Jadi teman-teman, Candi Blandongan ini berdenah bujur sangkar dengan ukuran 25 kali 25 meter, dan di atasnya terdapat bangunan berukuran 10 kali 10 meter. Candi ini berbentuk punden berundak ya, namun sayangnya bagian atap dan atasnya itu runtuh dan tidak diketahui bentuk aslinya seperti apa. Namun dugaan sementara berdasarkan temuan temuan lapisan susunan bata yang dilapisi oleh beton steko berbentuk stupa, jadi bisa diduga sementara bahwa bagian atas dari Candi Blandongan ini adalah berbentuk stupa. Oke teman-teman, jadi sekarang saya masih berada di situs Kompleks Percandian Batu Jaya, ya, yang dimana di sini merupakan situs lempeng ya Pak? Iya, lempeng. Ya, yang belum dipugar. Betul. Saat ini saya bersama dengan Bapak Karim yang merupakan juru pelihara di situs ini Pak. Ya. Mungkin boleh Bapak jelaskan terkait dengan situs lempeng ini Pak, karena kalau saya lihat ini kan tidak seperti yang lainnya, yang lain kan berbentuk candi ya. Kalau ini kan kayaknya masih berupa gundukan tanah. Ini gimana Pak? Jadi situs ini karena memang ditemukannya bareng ya di tahun 1984. Ditemukan ada di 2 desa, di 2 kecamatan, antara desa Segaran, kecamatan Batu Jaya, dan juga di sebelah sana itu ada desa Ceburu Pakiste. Semua situs ini berawal seperti unur, bahasa orang kampung sini unur Pak, atau lemah duhur. 1984 mulailah diketahui penelitian itu yang dari kalau misalnya dari mahasiswa Fakultas Sastra UI dalam jurusan arkeologi meneliti ini, karena memang situs-situsnya ini ditemukan kebanyakan ada di tengah sawah warga dan di pemukiman juga Kak. Oh gitu. Setelah diketahui ini candi, nah pertama di tahun 1996-97 mulailah ada pemugaran atau penggalian candi di
Candi Jiwa yang di sana itu. Ini Jawa Tengah ya. Iya. Terus setelah itu dilanjut dengan ini Candi Blandongan nih. Karena memang dulu anggaran dari APBN Sumatera Selatan karena memang lama lah. Kalau yang Lama. Candi Jiwa ya hampir 4-5 tahunan lah. Terus kayak gitu. Nah, ini hampir lama juga. Nah, terus situs ini sudah penelitian juga. Walaupun belum dipugar, memang sudah diketahui karena memang sudah diteliti. Kita terlihat. Nah, kenapa disebut situs lempeng? Nah, ini ada batunya. Batunya ini ya. Dulu ini batu ini tidak tegak berdiri seperti ini, Kang. Oh itu. Iya, posisinya apa? Oh bahan. Nah, rebah seperti ini, nah seperti ini. Cuma dia dataran agak tinggi. Nah, Nah, dia menemukan apapun. Nah, terus dia menggali ini nih, lempengan sebelah mari. Jadi dia menemukan banyak kerangka manusia di banyak sini. kerangka manusia ya. Yang diduga berasal dari India. Terus dia meneliti dan juga yang tanda-tanda ini sudah bekas penelitian. Nah, kalau untuk pemugarnya, mohon maaf, memang belum ada, Kang. Belum ada kapan dipugar yang seperti Belum tahu lagi ya Pak ya. Oke. Berarti ini ada 3 lempeng ini ya. 1, Iya. kemudian 2, ini 3 ya Pak ya. Dan juga saya pernah meneliti juga ada di ujung dari gundukan-gundukan ini di tahun 2012 kalau nggak salah ada tangga turun ke bawah dengan kedalaman hampir 2-3 meter menuju ke arah Candi Blandongan. Bisa jadi terhubung ya kemungkinannya Pak. Dan juga di sini ada bangunan-bangunan juga Pak, yang di pagar sana itu. Karena memang sudah diketahui jadi diuruk lagi kan penelitian. Beda dengan pemugaran. Pemugaran. Jadi kalau penelitian itu setelah Diketahui ada diketahui, struktur bangunan candi diuruk lagi, tapi ditandai ya Pak ya. Ditandai, Dijaga lah ibaratnya dijaga lah. gitu. Karena kami memang setiap situs yang belum dipugar sama yang sudah rapi itu sudah ada petugasnya. Siap. Baik juga ya Pak. Iya, sumur ini Pak. Kalau sumur ini bukan termasuk temuan cagar budaya Pak, karena ini buatan. Oh buatan. Iya, karena dulu sebelum candi ini diketahui ada seorang bapak-bapak yang mengurus ini Kang. Jadi kalau ini kan termasuknya di desa ya, kayak tanah-tanah semacam bengkok lah kayak gitu. Jadi ada yang mengurus ini. Dia sampai membuat sumur ini sampai bercocok tanam karena di sini airnya agak asin dan kurang bagus. Jadi dia membuat sumur di sini. Ini kebetulan airnya jernih Kang. Demikian penjelasan dari juru pelihara di situs Lempeng ini. Memang masih banyak situs-situs yang masih belum dipugar begitu ya, yang masih dalam proses penelitian. Jadi mudah-mudahan kedepannya dari pemerintah juga bisa melanjutkan proses pemugaran ini agar situs-situs yang belum dipugar bisa dipugar dengan baik seperti candi-candi Jiwa dan Blandongan. Oke, makasih teman-teman.